Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kadafi, BP 19 01 03 20 11. Saya dari kelas 2A D3 Teknik Listrik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salat jamak dan salat qasyar. Mungkin langsung saja kita kepada pembahasannya. Yang pertama, pengertian salat jamak dan salat qasyar. Salat jamak. Jamak artinya mengumpulkan, yaitu mengumpulkan dua salat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu yang sama. Salat yang dapat dijamak yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Sedangkan untuk salat subuh tidak dapat dijamak. Salat subuh harus dilakukan pada waktunya. Jamak ada dua, yaitu yang pertama jamak takdim, artinya mengumpulkan ke muka, yaitu mengerjakan sholat maghrib dengan isya dalam waktu maghrib, dan mengerjakan sholat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Jadi dalam waktu asar dan maghrib tidak mengerjakan sholat lagi. Yang kedua jamak takhir, artinya mengumpulkan ke belakang, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar dalam waktu asar, dan mengerjakan sholat maghrib dan isya dalam waktu isya. Dalam waktu zuhur dan maghrib tidak mengerjakan sholat lagi. Selanjutnya, sholat qasyar. Sholat qasyar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melakukan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat fardu yang dapat diringkas yaitu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Hukum melakukannya adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, syarat salat jamak dan qasyar. Salat jamak takdim ada 4, yaitu dimulai dari salat yang pertama, yang kedua niat jamak, yang ketiga berturut-turut, yang keempat uzurnya terus menerus. Selanjutnya, syarat jamak takhir ada 2, yaitu niat takhir, yang ketiga uzurnya terus menerus sampai selesai waktu sholat kedua. Selanjutnya, syarat salat qasyar ada 7, yaitu 1. Jauh perjalanan dengan 2 marhalah atau lebih, dalam kurung 80 sampai 640 km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan adalah safar mubah. Yang ketiga, mengetahui hukum kebolehan qasyar. Yang keempat, niat qasyar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, sholat yang dikasyar adalah sholat rubaiyah. Yang keenam, perjalanan terus-menerus sampai selesai sholat tersebut. Yang ketujuh, tidak mengikuti dengan orang yang itman, atau sholat yang tidak dikasyar dalam sebagian sholatnya. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak dan sholat qasyar. Yang pertama, safar atau berpergian. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, takut. Dan yang kelima, keperluan atau kepentingan mendesak. Selanjutnya, tata cara melakukan sholat jamak dan sholat qasyar. Yang pertama yaitu tata cara sholat jamak takdim. Zuhur dan asar dilakukan pada waktu zuhur. Yang pertama, niat sholat jamak takdim. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu asar. Yang keenam, takbiratul ihram. Yang ketujuh, melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Dan yang kedelapan yaitu membaca salam. Selanjutnya, tata cara sholat jamak qasyar, zuhur dan asar. Sholat jamak qasyar juga bisa dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak takhir. Berikut tata cara sholat jamak qasyar yang dilakukan dalam jamak takdim. Yang pertama, niat sholat jamak qasyar. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Yang keempat, salam. Yang kelima, berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu asar. Yang keenam, takbiratul ihram. Yang ketujuh, melaksanakan sholat asyar 2 rakaat. Dan yang kedelapan, yaitu salam. Selanjutnya, jarak safar yang dibolehkan jamak dan qasyar. Adapun jarak perjalanan yang dibolehkan
Untuk menjamak dan mengkasyar ternyata ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat jaraknya 1 farsah atau 3 mil. Ada juga yang 3 farsah. Dan ada yang berpendapat safar minimal harus sehari semalam. Bahkan ada juga yang berpendapat tidak ada jarak dan waktu yang pasti karena sangat tergantung pada kondisi fisik, psikis, serta keadaan sosiologis dan lingkungan masyarakat. Jika memang perjalanan tersebut berat dan menyulitkan, maka ada keringanan dan kelonggaran berupa salat jamak dan qasyar. Sebab maksud pemberian rukhsah adalah untuk menghilangkan beban dan kesulitan. Selanjutnya, lama safar yang dibolehkan dijamak dan dikasyar. Para ulama juga berbeda pendapat berapa lama perjalanan yang membolehkan musafir melaksanakan salat jamak dan salat qasyar. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa maksimal 3 hari bagi muhajirin yang akan mukim atau tinggal di tempat tersebut. Sementara ada juga yang berpendapat 4 hari, 10 hari, 12 hari, 15 hari, 7 hari, dan ada 19 hari. Jika diperlihatkan secara seksama pada hadis-hadis dari para sahabat di atas, umumnya mereka menceritakan sholat safar sesuai dengan keadaan dan perspektif mereka masing-masing. Inilah yang kemudian dipahami oleh para imam mazhab sehingga mereka berbeda pendapat dalam batasan jarak dan waktu kebolehan sholat jamak dan qasyar. Dari pendapat yang ada, yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa selama berstatus sebagai musafir biasa atau bukan musafir perang dan tidak tinggal lebih dari 19 hari di suatu tempat tersebut, maka masih diberikan keringanan untuk menjamak atau mengkasyar sholatnya. Tetapi kalau musafir perang, maka boleh menjamak atau mengkasyar sholatnya selama masih dalam suasana perang. Sedangkan bagi musafir dengan tujuan maksiat, maka sebagian besar ulama berpendapat tidak ada keringanan kasyar kepadanya. Baiklah, selanjutnya masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang saya uraikan tersebut yaitu yang pertama, sholat jamak dan qasyar adalah keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya yang harus diterima oleh umat muslim sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang dapat dijamak yaitu semua sholat fardu kecuali sholat subuh, dan sholat yang dapat dikasyar adalah semua sholat fardu yang 4 rakaat. Yang kedua, hal-hal yang membolehkan jamak dan qasyar ada beberapa hal. Yang pertama, safar atau berpergian. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, takut. Dan yang kelima, keperluan atau kepentingan mendesak. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga. Dalam persoalan jarak safar, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat jarak minimal 1 farsah. Ada yang minimal 3 farsah, ada yang berpendapat safar minimal harus sehari semalam. Bahkan ada yang berpendapat tidak ada jarak dan waktu yang pasti karena sangat tergantung pada kondisi fisik, psikis, serta keadaan sosiologis dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu lama safar yang dibolehkan jamak dan qasyar, para ulama berbeda pendapat. Tetapi dalil yang paling kuat adalah 19 hari atau dalam bukan keadaan perang. Berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Ibnu Abbas. Mungkin itu saja pembahasan tentang sholat jamak dan sholat qasyar yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.